Di sini untuk cara penggunaannya, pertama kita akan login sebagai admin. Saya akan ngejelaskan terlebih dahulu. Eh, di sini super admin bisa mengakses semua hotel-hotel yang terdaftar, tamu, room manajemen seperti room type, floor, lantai ya, reservasi, kemudian untuk acara aula event, kemudian finance dan service. Jadi di sini ada banyak menunya ya. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu ke bagian resepsionis. Nah, di sini resepsionis untuk aksesnya bisa kita sesuaikan. Contoh ini resepsionis. Di sini kita bisa ngasih akses apa aja. Contoh nih, kalau di hotel Bapak Ibu resepsionis hanya bisa ngecekin kan aja, nggak bisa input cash flow, eh, itu tinggal kita sesuaikan nanti bisa dari sini. Jadi dia fleksibel ya. Kemudian si resepsionis bisa ini bisa apa namanya? Nggak boleh untuk input aula ya. Harus manajer juga bisa. Nanti kita sesuaikan. Di bagian housekeeping ini untuk akses housekeeping yang bersihkan kamar. Jadi di sini ada role namanya housekeeping. Jadi ketika dia membersihkan kamar nanti dia bisa nginput kamar berapa yang dibersihkan dia, terus statusnya sekarang udah bersih atau belum. Seperti itu. Nanti itu kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, di sini kita akan fokus menggunakan akun resepsionis. Nah, di sini akun resepsionis kita gunakan aja yang apa ya? Yang ini ya. Dari Hotel Luxury Palace Hotel. Oke. Kita keluar dulu. Atau enggak gini, kita coba login menggunakan email aja karena kebetulan email saya di sini ada fitur untuk continue with Google ya. Nah, di sini saya sudah login sebagai ini saya lupa sebagai resepsionis mana. Coba kita cek. Dharma Ridwan. Ah, dia di Sunrise Hotel. Oke. Kita akan fokus ke Sunrise Hotel berarti. Nah, di sini untuk Bapak Ibu nanti untuk loginnya bisa gunakan email aja ya biar lebih mudah. Jadi nggak perlu ingat-ingat password lagi. Nanti langsung masuk ke aplikasi sesuai role-nya. Jadi di dashboard untuk resepsionis di Hotel Sunrise dia bisa ngelihat yang check-in sekarang, yang check-out kosong untuk hari ini ya, active reservation, terus total tamunya. Kemudian yang belum bayar totalnya segini. Tagihan untuk semua invoice ini. Dan bisa ngelihat daftar user terbaru dan eh, tampilan lainnya ya, seperti akses dia apa aja nih. Anda bisa ngelihat dia dikasih akses apa aja. Nah, kita masuk sesuai urutan. Di sini ada menu guest, tamu ya. Di sini si resepsionis bisa kita buat untuk input datanya. Jadi dia bisa ngelihat, edit atau hapus. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Contoh di hotel Bapak Ibu, resepsionis itu nggak boleh menghapus atau mengedit data. Nanti kita bisa disable akses ini untuk si resepsionis tersebut. Oke, kita coba input datanya. Nah, di sini kita dummy aja ya. Ini datanya kita buat aja seperti ini. Contohnya namanya cek. Nah, kemudian kita buat KTP aja, terus kita masukkan KTP-nya. Kemudian sini kalau mau isi catatan, ini opsional ya. Ini saya kosongin aja. Create. Oke, sekarang udah masuk nih. Jack Kambar udah masuk. Nah, setelah data resepsionis sudah diisi, tinggal kita pilih di reservation. Nah, di reservation, klik new reservation. Jadi reservation ini bukan hanya untuk mencekinkan saja, tapi jika ada pesanan yang masuk, contoh nih, Bapak Ibu hotelnya sudah ada pesanan dari Traveloka untuk minggu depan. Nah, tinggal masukkan aja datanya. Jadi ini kita buat aja namanya siapa tadi? Namanya Jack Kambe. Nah, langsung masuk ya. Tapi jika belum ada tinggal add new guest saja. Nanti diarahkan ke from input. Nah, di sini untuk data booking date-nya ini bisa mundur atau bisa maju. Nah, ini fleksibel ya, disesuaikan. Tapi walaupun seperti itu, tetap nanti untuk waktu di check-in kannya nanti muncul nanti informasinya. Nah, di sini seandainya pun ada kasus seperti salah satu hotel yang tamu datang jam 2 malam di tanggal 11 contohnya. Kemudian dia check out-nya di tanggal 11 juga. Nah, itu kan satu malam itu hitungannya. Jadi cukup pilih tanggal 10, kemudian check out-nya pilih tanggal 11. Nah, seperti itu. Jadi satu malam. Nah, oke, ini kita buat seperti ini aja.
Check availability. Nah, ini kamar-kamar yang tersedia. Di bagian room selection ini dia hanya menampilkan kamar yang statusnya vacant clean atau vacant dirty. Nah, jadi kamar yang statusnya ada tamu di dalam pada tanggal ini dia nggak nampil, dan kamar yang rusak juga tidak tampil. Nah, oke, kita pilih aja salah satu kamarnya yang ini ya, 307 di lantai 3. Oke, udah masuk tagihannya ya, ini sesuai tagihan ya, 500.000. Kemudian di booking source ini pilih dia mesen dari mana. Kalau walk in, dia tamunya datang langsung ke hotel atau lewat Agoda, Traveloka atau yang lainnya. Nah, kita anggap aja dia dari Agoda gitu. Kemudian dia request spesial. Jadi dia itu minta nggak ada yang tahu lah. Jadi incognito ya namanya kalau nggak salah. Ini sebagai catatan aja untuk si resepsionisnya. Jadi dia bisa ngelihat, oh tamu ini nggak mau orang lain tahu dia di dalam hotel. Oke, create reservation. Nah, di sini langsung terbuat nih. Ini dengan nomor invoice ini. Jadi kalau kita cek pertama kali itu statusnya confirmed, terkonfirmasi. Nah, ini dia belum check-in ya. Kalau Bapak Ibu mau check-in kan tinggal klik check-in di sini. Atau dari sini juga bisa. Nah, ini juga ada tombol check-in-nya di sini. Dan kalau kita klik print invoice-nya, dia masih ada tagihannya ya, belum lunas. Nah, tapi nanti jika nanti tidak dibayar, nanti ini akan menghilang. Di sini untuk formatnya kita menggunakan A4, rekomendasi untuk semua hotel ya. A4 dan portrait. Tapi jika Bapak Ibu punya format lain atau ukuran lain juga tidak masalah, karena dia ini support untuk banyak jenis ukuran. Jadi nggak bakal tampilannya nggak bakal berserak gitulah. Oke, kita di sini masuk ke bagian reservation. Di fitur-fitur reservation ini ada beberapa ya. Extend untuk nambah kamar, nambah hari ya. Jadi ketika dia check out tanggal 11, rupanya dia berubah pikiran. Dia mau memperpanjang, tinggal klik extend aja. Nanti pilih tanggal 12, tanggal lanjut ya. Extend nggak bisa mundur ya. Nah, jadi dia otomatis tagihannya nambah 500.000. Nah, jadi total hadiah 1 juta. Nah, ini jika ingin di extend. Oke. Selanjutnya jika ingin menambah service, contohnya dia mau extra bed. Nah, tinggal diklik aja extra bed berapa. Kemudian masukkan keterangannya. Oke. Di sini kita coba dulu. Kita coba untuk extend. Kita coba fiturnya. Harusnya dia nambah jadi 1 juta ya. Coba saya buat catatannya tes aja gitu ya. Oh, kenapa belum bisa di-extend? Karena kan tamu ini belum check-in. Nah, berarti harus kita check-in kan dulu. Dan untuk check-in, kita juga harus memastikan kamar ini sudah dibersihkan apa belum. Nah, coba kita cek. Kamar lantai berapa tadi? Lantai 3. (307). Nah, udah dibersihkan. Nah, tapi kalau kamar tersebut dia belum bersih atau vacant dirty, nanti ketika di-check-in kan nanti akan ada alert. Kalau dia belum bisa di-check-in kan karena kamar tersebut belum dibersihkan. Nah, untuk membersihkannya nanti bisa housekeeping langsung merubah statusnya atau si resepsionis. Di sini kita juga ada validasi lainnya ya. Contohnya ini kita check-in kan terlebih dahulu aja. Kita check-in kan. Oke, sekarang statusnya sudah check-in. Nah, seperti ini dia ya. Nah, di sini coba kita tambahkan dulu extend ya. Tanggal 12. Kemudian kita masukkan tes aja. Harusnya nambah nih jadi 1 juta. Oke, benar. Dan di sini ada catatannya nih. Extend seperti ini. Siapa yang extend kan? Kelihatan. Jadi muncul nih kayak gini ha. Siapa yang check-in kan muncul. Kemudian siapa yang extend kan muncul. Nah, jadi kalau kita mau lihat profilnya secara lengkap seperti ini, profil untuk tamunya juga bisa. Jadi lengkap banget ya. Kemudian kita coba tambahkan servis tambahan extra bed contohnya. Buat aja catatannya. Kalau mau nggak dibuat juga nggak apa-apa. Nah, otomatis tambahannya bertambah lagi nih. Tambahan additional service. Nah, seperti ini. Nah, untuk pembayarannya ini paymentnya bisa parsial ya. Jadi bisa contoh dia ngasih deposit dulu. Jadi Bapak Ibu ada tuh hotelnya di mana ngasih uangnya deposit dulu. Ada juga yang dia bayar sesuai tagihan. Nah,
Cuma ini anggaplah dia nyicil lah gitu ya. Kita buat 500.000 dulu dibayarnya dari cash. Ini tanggal sekarang ya, waktu sekarang ya. Nah, kemudian di sini kita buat aja nih cicilan pertama gitu ya. Ini sampel ya. Jadi bisa disesuaikan nanti. Nah, langsung muncul tanda bukti terimanya. Dan kalau kita cek di bagian reservation, ini untuk invoice-nya juga sudah berubah menyesuaikan. Nah, ini kan bukti terima pembayaran. Ini juga ini reservation-nya. Ini apa? Invoice reservation-nya. Nah, oke, kita lanjut lagi balik. Nah, ini dia. Jadi bisa di tracking untuk siapa yang bayar di sini. Cash, jam berapa, waktunya, yang catat siapa. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, di sini pembayarannya kan ada tipe beberapa itu. Ada Bapak Ibu yang pembayarannya melebihi tagihan. Jadi dia harga kamarnya contohnya 500.000 dibayar 600.000. Nah, untuk itu kebetulan kan di sini sistemnya no overpayment. Jadi tidak boleh melebihi tagihan. Contoh seperti ini. Ini saya lebihin nih tagihannya. Mau bayar. Nah, ada peringatan. Pembayaran melebihi sisa tagihan sebesar 100.000 di sistem no overpayment. Pembayaran tidak boleh. Nah, itu nggak boleh. Jadi gimana caranya? Bapak Ibu tetap bayar seperti biasa yang untuk ininya. Tapi di sini saya sudah menyiapkan bagian cash flow. Nah, di cash flow ini tinggal new entry, kemudian pilih pendapatan ya, income ya. Kemudian dia dapat dari mana tuh? Dari contohnya kita asumsikan dia dari room revenue atau outer income aja lah kita buat ya. Nanti ya kita buatnya DP gitu ya. DP. Nah, seperti ini. Nah, oke. DP dari invoice ini gitu kita buat. Ini sampel ya, nanti bisa disesuaikan sesuai keperluan. Kemudian berapa dibayarnya? Tambah 100.000. Nah, contohnya. Kita save. Nah, kalau kita cek yang room, outer income. Nah, ini dia. Masuk. Siapa yang buat? Nih. Nah, sesuai usernya ya, nama saya ya. Seperti ini ya. Nah, jadi dia kalau ketika tutup buku pada hari itu, jadi kelihatan uang yang masuk, uang yang keluar. Nah, ini kita check outkan aja ya. Langsung aja dari sini. Kita check outkan, tapi dia belum lunas ya tagihannya. Kita lunasi dulu ya. Jadi kalau dia belum lunas, otomatis nanti di dashboard ini muncul terus nih. Outstanding tagihan yang belum dibayar. Nah, kita lunasin aja. Nah, jadi kalau udah lunas nanti hilang tuh. Ini tanda bukti terima pembayarannya. Kita refresh, dia pasti hilang. Untuk tombol pembayarannya karena sudah lunas. Ini kita check out. Yes. Dah. Otomatis status kamera berubah. Yang dari Outshopia tadi ya, berubah jadi vacant dirty. Kalau kita cek di bagian roomnya untuk kamar yang tadi. Tadi kamar yang dipakai 307 ya. 307 di lantai 3. Nah, ini berubah jadi vacant dirty. Jadi kalau tamunya masih check-in, statusnya occupied ya. Sibuk atau terisi ya. Jadi ketika dia udah check out, otomatis berubah jadi vacant dirty, VD ya. Oke, baik. Untuk bagian reservation, di sini fiturnya seperti ini. Jadi ini bisa diedit juga, seandainya ada kesalahan, nanti bisa diedit disesuaikan. Atau jika ingin untuk editnya ini hanya boleh manajer juga boleh. Jadi si resepsionis itu hanya bisa check-in kan aja, nggak boleh ngedit data transaksi atau apapun itu. Juga bisa ini edit hanya masukkan roomnya saja ya, nambah room atau cek ini ngerubah check-in end date-nya atau enggak tamunya siapa dan booking source-nya atau enggak catatannya. Nah, di sini kalau kita cetak lagi dia udah lunas nih. Outstanding balance-nya udah 0. Dan ini ada payment history-nya. Cash, debit card. Nah, kemudian additional service seperti ini. Kita zoom. Oke. Seperti ini ya. Saya kembalikan lagi. Selanjutnya di sini ada juga fitur lainnya, fitur banquet dan event. Nah, di sini untuk yang Bapak Ibu yang hotelnya memiliki aula dan aulanya disewakan. Jadi bisa melihat dalam bentuk seperti kalender ini ya. Jadi bisa melihat ini ada
pemesanan contoh ini kan, seperti ini. Dan untuk invoice sama masih A4 ya. Dia dirapikan sesuai, jadi dia nggak berserak tagihan-tagihannya. Nah, untuk cara penggunaannya hampir sama seperti resepsionis, hanya bedanya itu di sini di booking. Ketika kita klik new booking, di sini Bapak Ibu masukkan acaranya. Contohnya acaranya saya buat TS, kemudian acara wedding lah ya. Nah, di sini untuk tamunya, jika tamunya belum ada bisa Ibu masukkan. Tapi jika sudah ada datanya di database, tinggal masukkan dari sini aja. Tinggal cari. Contoh tadi Dharma sudah ada ya. Siapa tadi namanya? Jack Camber ya. Nah, tinggal klik aja. Nah, otomatis terisi. Kemudian event date-nya kapan? Contohnya tanggal 13 gitu ya. Kapan mulainya disesuaikan aja. Sama end time-nya kapan. Terus dia mau half day, full day, apa hourly per jam. Nah, anggaplah half day. Ekspektasi tamunya ada berapa? Ada 20 orang. Kemudian setup TP-nya kayak mana? Theater atau apa? Ini kalau mau dikosongin, kosongin aja. Yang wajib diisi yang ada bintang merahnya ya. Special request kalau ada. Kemudian di sini otomatis ketika kita pilih halnya atau aulanya, contohnya Grand Ballroom. Nah, ini harganya. Atau enggak kita ganti yang ini, berubah dia menyesuaikan. Kemudian dia mau pakai paket. Paket apa nih? Acara apa? Acara kita buatlah wedding tadi ya. Oh, 25 juta tambahannya. Jadi segini totalnya. Terus jika akan mau ada tambahan item lagi, tinggal klik add item. Contohnya dia mau balon decoration. Nah, seperti ini nambah. Mau berapa? Kalau satu segini, kita buat dua lah. Kalau mau yang lain, kita buat tambahin lagi aja. Nah, disesuaikan. Otomatis tagihannya bakal nambah. Nah, di sini kalau mau input catatan. Nah, ini kalau udah benar seperti ini, tinggal di create bio. Nah, seperti ini. Jadi sini ada informasi ya. Nah, di sini status flow-nya kalau pending dan confirmed seperti ini. Sudah saya jelaskan, otomatis saat booking baru pending. Terus confirmed ini kita buat masih pending ya bookingnya. Nanti kalau udah dikonfirmasi dia confirmed, baru kalau mau di cancel dia cancel. Tapi sini ada dijelaskan ya. Cash flow-nya kalau dia di cancel, otomatis dana itu refund atau dikembalikan ke tamu tersebut kalau tidak jadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk apa ya, room ya, reservation tadi, reservation hotel, kalau dia mau nge-cancel ya, di cancel contohnya. Contoh inilah, eh, mau di cancel itu nggak ada ya. Jadi nggak dana nggak dikembalikan sih kalau di cancel ini. Contohnya seperti ini ya. Ini check-in udah, check-in. Nah ini nggak bisa sih. Saya buat untuk cancelnya itu nggak apa ya, nggak apa namanya, nggak dana nggak dikembalikan. Tapi kecuali kalau untuk si booking ini dana dikembalikan kalau di cancel. Nah seperti itu. Oke, di sini coba kita buka. Kalau kita print invoice-nya seperti ini, sesuai tagihannya ya tadi. Detailnya down payment gitu kan. Nah, ini bukan data kita ini yang tadi ini kita namanya test Jackhammer nih, unpaid belum dibayar ya. Jadi ketika udah jadi atau apa, datang acaranya jadi, tinggal klik confirm. Nah, di sini saya konfirmasi terlebih dahulu. Di sini ada pembayaran, nanti pay full admin langsung dibayar semua. Kemudian pilih metodenya, tanggal berapa dibayar. Referensi number itu contohnya kalau dia transfer ada tuh nomor referensi numbernya untuk kita kan, tinggal dimasukkan aja jika ada. Terus note-nya jika ada catatan, di sini kita buat aja dulu konfirmasi. Nah, kemudian dia bayar atau enggak dia bayar nyicil nih 20 juta dulu. Baca ya 20 juta ya. Nah, oke. Cash. Nah, ini gini aja kita isi. Record otomatis 20 juta itu udah masuk. Nah, jadi tinggal 9 juta lagi. Nah, dia mungkin 9 juta lagi dibayar setelah acara. Jadi payment-nya masih parsial. Tapi kalau tidak lunas, dia hampir lunas gitu. Seperti ini. Total yang udah dibayarkan 20 juta ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Di sini kalau ada down payment tadi ya, waktu pas check-in pertama apa di create akun, di create transaksi ini, down payment kita masukkan nanti di sini dia. Cuma tadi kita nggak ada masukkan. Oke, di sini kita asumsikan udah lunas lah ya. Kita buat aja pay full admin ya. Lunas.
Dah, jadi dia confirmed dan statusnya sudah paid, terbayar lunas. Jadi udah nggak ada lagi tagihannya. Oke. Untuk datanya, inputannya seperti aula harganya berapa, nanti dari sini bisa diinput. Tinggal ini satu kali aja ya. Nah, nanti tinggal diinput harga-harganya. Selanjutnya untuk paket-paket yang tersedia juga tinggal bisa diinput aja, disesuaikan dengan hotel Bapak Ibu. Kemudian additional item itu tambahan ya, seperti ini ya, proyektor atau apa, itu mau dimasukkan ke biaya juga bisa, tinggal Bapak Ibu masukkan aja add itemnya, nanti tinggal diisi. Nah ini sifatnya satu kali aja, setelah itu nanti nggak perlu lagi. Bisa juga ini dibuat hanya manajer atau apa, admin owner aja yang input, jadi nanti si resepsionis tinggal milih aja, jadi nggak boleh ngedit harganya, juga bisa disesuaikan. Karena ini si resepsionis saya bukakan semua aksesnya, jadi dia bisa edit, bisa hapus. Harusnya nggak boleh ya. Untuk ini karena sifatnya data ini data master, data yang nggak berubah-ubah. Oke, di sini ada bagian finansial, itu payment itu ngelihat history pembayarannya sesuai reservation. Contoh ini kayak seperti ini. Contoh saya mau ngelihat secara filter ya, pembayaran yang cash. Nah, nanti yang munculan yang cash semua. Atau pembayaran yang credit card. Atau mau lebih spesifik lagi, saya mau lihat yang tanggal 11 aja gitu ya kan. Nah, jika nggak ada kosong dia. Atau nggak saya mau fokus ke reservation ID si Jack Campbell ini. Nah, tinggal di gini aja. Nah, ini saya kembalikan. Nah, ini dia. Kelihatan debit card, kapan. Ini kalau kita klik ke view reservation-nya lari ke sini. Jadi informasi lengkap ya. Nah, seperti ini dia. Kemudian transaksi ini hanya informasi ya. Booking transaksi. Cash flow ledger ini dia lebih ke arah uang masuk, uang keluar. Jadi untuk sistem reservation dan band ini ya, sewa aula, itu auto entry ketika di input duitnya. Jadi otomatis masuk dan nggak bisa diedit nih ya kalau yang auto entry. Tapi jika dia datanya yang diinput secara manual, contoh kayak pembayaran listrik atau gaji karyawan, itu kan diinput manual oleh apa? Dia bisa diedit atau bisa dihapus. Jadi bisa disesuaikan juga. Atau enggak si reservation itu cuma bisa input aja juga bisa. Nanti fitur ini dikunci bisa juga. Sesuai keperluan Bapak Ibu. Jadi kayak mana sistem di hotel Bapak Ibu itu nanti kita sesuaikan. Dan di aplikasi ini dia udah mengcover semua kebutuhan hotel. Kemudian untuk servis apa-apa yang tersedia tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja. Nanti datanya tinggal Bapak Ibu tambahkan servis apa aja, kemudian kategorinya apa, kemudian harganya berapa. Nanti bisa ditambahkan ke reservation ketika tamu check-in. Kemudian untuk room manajemen juga seperti itu. Tinggal menambahkan aja nih roomnya sampai berapa room. Jadi saya di sini di aplikasi saya ini tidak ada batasan ya, mau roomnya sampai 20 atau 30 pun tidak ada masalah. Selanjutnya tinggal diinput aja ya seperti ini. Seandainya ada lantainya lebih dari satu, tinggal disesuaikan aja. Itu lantai 2. Ini room tipenya harga yang ini. Kemudian setiap bersihkan kamar, housekeeping mendapatkan poin segini sesuai kamarnya. Jadi nanti setiap ini fungsinya untuk award aja sih, sama informasi housekeeping mana yang paling rajin di bagian sini bisa kita cek. Nah, dia kelihatan nih. Contoh ini. Jadi kalau ada kunci mobil tertinggal, kita tinggal masukkan catatan. Nah, untuk housekeeping dia bisa nginput sendiri. Jadi dia bisa login ke aplikasi jika mau. Itu pun bisa kita kunci fiturnya mau dibukakan atau enggak. Nanti dia bisa bersihkan kamar, terus milih kamar yang dibersihkan dia. Nanti otomatis kita bisa melihat historinya. Nah, seperti itu. Ataupun jika ingin si resepsionis yang bersihkan juga bisa, contoh seperti ini. Nah, ini kan kotor nih, 109, ini mau kita bersihkan. Nah, kita ubah statusnya di vacant clean. Kemudian siapa ini housekeepingnya? Nah, anggaplah si Johan. Terus kita kasih catatan, kalau mau kasih catatan. Tapi kalau nggak usah tinggal kosongin aja. Kita update statusnya berubah. Nanti muncul nih, Johan Rile bersihkan kamar. Dan siapa yang update datanya ini. Tapi kalau dia yang login, nanti yang update datanya terdata dia. Seperti itu. Kemudian di sini ada bagian yang tak kalah penting ya, report ya. Pastinya report itu penting kali. Kita bertahap. Pertama kita revenue report dulu, yaitu pendapatan laporan. Jadi di sini bisa kelihatan total revenue-nya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 semua ya. Nah, tapi kalau kita mau spesifik, saya mau tanggal 1 aja ngecek sih. Nah, bisa kelihatan juga ini. Oh, tanggal 1 kita nggak ada pendapatan income apapun. Coba kita buat sampai tanggal 2 ya. Atau mau spesifik satu hari juga bisa. Saya buat tanggal 6 aja coba. Tanggal 6 ke tanggal 6. Ada nggak?
Nah, ini ada pendapatan ya 3 juta. 3 juta itu dari mana? Dari outer revenue, kelihatan ya. Jadi kalau kita cek outer revenue itu apa? Dari sini. Dari input by Britain inilah ya datanya ya, parking dari parking. Nah, coba kita buat aja yang seperti tadi, kita kembalikan. Nah, ini datanya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, bulan ini. Ini kita bisa ngeliat nih secara detail. Pendapatan dari kamar berapa, ini kelihatan ya. Room, service berapa nih. Nah, ada tanggal waktunya juga. Ini yang data untuk 6 bulan ya, last month. Tapi yang ini untuk data yang bulan sekarang. Nah, selanjutnya di sini ada rinciannya daily revenue breakdown. Jadi di breakdown dari mana aja, room segini. Ini bisa Bapak Ibu cetak ya. Bisa PDF atau Excel, sesuaikan aja. Nah, kemudian ini kolomnya juga bisa kita filter mau menampilkan seperti apa. Nah, kemudian di room revenue kelihatan juga dari mana pendapatannya dari invoice ini segini harga kamar. Nah, tapi jika ingin lebih detail lagi laporannya, Bapak Ibu masuk ke cash flow aja nanti, report. Nah, ini untuk pendapatan aja. Ini dari pendapatan. Jadi belum pengeluaran. Nah, itu berarti kan dia nggak balance, hanya pendapatan saja. Nah, tapi kalau dia di cash flow nanti dia balance pendapatan dan pengeluaran dia bakal nampil. Terus ke occupancy report itu ini laporan hunian ya, mana kamar yang paling terisi, terus ada sedikit informasi seperti pendapatan roomnya juga ya. Kemudian di sini ada booking source paling baik dari mana, kelihatan nih. Ini lebih ke arah analitik ya, analitik untuk huniannya. Di bagian cash flow ini lengkap. Di sini Bapak Ibu tinggal ngefilter aja. Contoh ini satu bulan ya, tanggal 1 sampai tanggal 31. Income-nya berapa, pengeluarannya berapa, untungnya berapa. Nah, ini dia. Jadi bisa langsung dapat informasi keuntungannya dalam 1 bulan ini berapa. Selanjutnya ini ada grafik daily cash flow trend-nya ya. Kemudian 6 bulan trend-nya itu ini pendapatannya. Kemudian di sini ada top income dari mana? Ini paling banyak dari room revenue. Seperti ini pengeluaran top paling banyak pengeluaran dari mana? Jadi bisa Bapak Ibu cek ya secara detail. Kemudian pun bisa dicek untuk pendapatannya itu dari income-nya ini dari mana aja. Nah, ini kelihatan nih apa yang inputkan. Jadi kalau mau spesifik 1 hari aja dicek ya tinggal pilih aja tanggalnya. Tanggal mulai sama tanggal end date-nya sama kalau untuk 1 hari aja. Kemudian di breakdown-nya juga kelihatan nih pengeluarannya. Jadi detail ya, bisa Ibu cetak atau di export jadi Excel. Nah, ini coba kita export aja di Excel. Nah, ini saya zoom. Nah, seperti ini dia. Oke. Kita kembali lagi. Kemudian di Benefit Analytics itu sama kayak analitik ya. Jadi sama kayak occupancy analytics. Dia bisa ngelihat paket mana sih yang paling laris gitu untuk aulanya. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk notifikasi cuma untuk user baru terdaftar aja, yang baru daftar. Dan fitur-fitur lainnya seperti sudah kita bahas ya. Finansial juga udah kita bahas tadi ya, cash flow, payment. Jadi fiturnya di sini udah sangat lengkap dan sudah sesuai kebutuhan banyak hotel. Untuk di bagian resepsionis mungkin di video ini aja, nanti di video selanjutnya saya akan ngejelasin yang lainnya.